Di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Roni di channel Roni P. Sekarang harga CPO tinggi sekali ya, diikuti dengan harga buah sawit yang melambung tinggi. Banyak teman-teman petani sawit yang dulu nanam sawit terus tidak dirawat, sekarang mulai membersihkan kebun sawitnya. Banyak juga teman-teman petani yang tadinya menanam tanaman lain sekarang berganti menanam tanaman kelapa sawit. Banyak juga yang bukan petani, yang mungkin pekerja, pegawai negeri gitu ya, karyawan-karyawan atau pengusaha-pengusaha yang mulai membuka kebun sawit. Nah, karena itu banyak juga yang tidak memahami apa saja sih unsur-unsur esensial yang dibutuhkan oleh kelapa sawit. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Oke, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini dan video ini, jangan lupa supportnya dengan subscribe, tekan tombol lonceng, di like videonya, dan di share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya teman-teman. Unsur pertama itu adalah nitrogen ya teman-teman. Jadi kelapa sawit memerlukan unsur N atau nitrogen dalam jumlah banyak ya teman-teman. Unsur nitrogen ini merupakan unsur hara makro esensial ya. Nitrogen berperan dalam merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, baik akar, batang, atau daunnya. Dengan pengaplikasian nitrogen, pertumbuhan vegetatif akan menjadi lebih cepat. Kekurangan nitrogen dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit dan menyebabkan daun berwarna kuning dan pucat. Nah, sumber unsur nitrogen itu bisa dari pupuk ZA atau urea ya, teman-teman. Yang kedua itu adalah fosfor. Ya. Fosfor juga merupakan unsur esensial yang dibutuhkan oleh kelapa sawit dalam jumlah banyak ya. Fosfor berperan dalam merangsang pertumbuhan akar, mempercepat pembungaan, dan merupakan bahan mentah dalam pembentukan protein tertentu. Kekurangan unsur P atau fosfor dapat menyebabkan tanaman kelapa sawit menjadi kecil atau kerdil ya. Dan juga berubah warna menjadi keunguan. Sumber utama untuk fosfor atau P ini merupakan misalnya pupuk TSP, pupuk SP18, pupuk SP36, dan juga pupuk rok fosfat. Sumber esensial ketiga yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit itu adalah kalium ya. Secara umum kalium berfungsi untuk pembentukan karbohidrat dan protein pada tanaman. Pada kelapa sawit, kalium berperan untuk penyusunan minyak dan mempengaruhi ukuran tandan. Jadi ukuran buah sawitnya ya. Jadi teman-teman, kalium ini dibutuhkan supaya kelapa sawitnya besar gitu ya, dan juga berat. Kekurangan kalium dapat menyebabkan timbulnya bercak-bercak pada daun tua. Nah, jadi kalau kalian suka sering lihat tuh yang bercak-bercak pada daun tuanya, nah itu berarti kekurangan kalium. Sehingga daun rentan mengering ya. Nah, sering banget ya di beberapa videonya Roni juga sering tuh kita lihat daun tuanya itu mengering. Itu kalau sumber pupuk kalium itu sendiri adalah pupuk KCl. Nah, sebelum lanjut ke unsur mikroesensial yang dibutuhkan yang lain, teman-teman dukung dulu channel ini dengan subscribe, like videonya, dan di-share videonya sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain. Semoga videonya bisa bermanfaat dan juga menghibur. Juga tentu saja dengan kalian subscribe dan like videonya itu menyemangati Roni untuk membuat video-video selanjutnya. Yang keempat, unsur-unsur esensial yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit itu adalah magnesium. Ya.
Magnesium juga dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang banyak ya. Magnesium berperan untuk membantu proses fotosintesis. Kekurangan magnesium atau Mg dapat menyebabkan daun kelapa sawit itu menguning saat terpapar sinar matahari ya, teman-teman. Jadi dia tidak maksimal fotosintesisnya. Tapi cirinya kalau misalnya daun kelapa sawitnya tidak terkena sinar matahari, dia tetap hijau begitu. Sumber magnesium itu bisa kita dapat dari pupuk dolomit atau pupuk kieserit. Unsur esensial yang dibutuhkan kelapa sawit yang kelima itu adalah tembaga atau Cu. Ini merupakan unsur makroesensial yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit walaupun memang jumlahnya tidak terlalu banyak ya, jadi dibutuhkannya sedikit oleh kelapa sawit. Unsur tembaga atau Cu itu dibutuhkan kelapa sawit dalam pembentukan klorofil ya, atau zat hijau daun. Nah, dan mempercepat proses fisiologi tanaman. Tanaman kelapa sawit yang kekurangan tembaga atau Cu ini biasanya menunjukkan gejala kekeringan dan lama-kelamaan bisa mati. Secara umum tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur tembaga atau Cu ini biasanya dibudidayakan di lahan yang gambut. Jadi kalian bisa lihat tuh biasanya tanaman-tanaman di lahan gambut itu kekurangan tembaga, makanya sulit kalau nanam tanaman kelapa sawit di lahan gambut, biasanya ekstra banget ya, dan dalam hal ini butuh unsur Cu yang banyak gitu ya. Sumber unsur Cu atau tembaga ini bisa didapat dari pupuk CuSO4, unsur esensial yang dibutuhkan oleh kelapa sawit. Yang keenam itu adalah boron. Boron ini merupakan unsur makro esensial yang dibutuhkan kelapa sawit walaupun memang jumlahnya tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi ini berguna untuk penyusunan karbohidrat, gula, protein, dan perkembangan ujung dan anak daun gitu. Nah, kekurangan boron itu biasanya ditandai dengan daun pancing, yaitu daunnya kecil dan juga berbentuk sirip ikan. Boron ini bisa kita dapatkan dari pupuk borak. Unsur esensial yang ketujuh yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit adalah zinc. Peran unsur zinc bagi kelapa sawit itu adalah untuk pembentukan hormon pertumbuhan dan enzimatis. Memang unsur zinc ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit ya, teman-teman. Tapi kalau kekurangan zinc itu juga bisa mematikan jaringan tanaman. Jadi jangan salah juga. Dan kekurangan zinc ini banyak terjadi pada tanaman kelapa sawit di lahan gambut. Untuk zinc itu bisa didapatkan dari pupuk ZnSO4 ya, atau bisa dibilang zinc sulfat, sering orang bilang begitu. Nah, teman-teman, itu tadi ya 7 unsur-unsur esensial yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit dan juga kalian bisa dapatkan dalam bentuk pupuk-pupuk yang tadi sudah Roni jelaskan ya. Saya rasa itu saja sharingnya hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga hari kalian menyenangkan. Sampai ketemu lagi dengan Roni di video selanjutnya. Salam tandan berduri. Dadah.